Selamat pagi. Kami dari kelompok Hayat ingin menjelaskan tentang masalah atau teknologi yang kami kembangkan. Yang pertama itu deskripsi dari teknologi yang sudah ada, yaitu robotik surgery. Ini adalah teknik bedah invasif minimal yang menggunakan sistem robotik untuk membantu dokter melakukan operasi dengan presisi yang tinggi. Sistem seperti Da Vinci Surgical System memungkinkan dokter mengontrol lengan robot melalui konsol ataupun panel, memberikan gerakan tangan yang diperbesar dan stabil. Ini mengurangi resiko kesalahan manusia, meminimalkan luka, dan mempercepat pemulihan pasien. Teknologi ini umum digunakan dalam proses bedah jantung, urologi, ginekologi, mengatasi masalah kesehatan seperti tumor atau kelainan organ dengan akurasi submilimeter. Yang kedua adalah teknologi yang sudah ada. Di sini adalah teknologi yang sudah ada yaitu Da Vinci Surgical System. Sistem ini terdiri atas konsol atau panel pengendali yang digunakan oleh dokter, lengan robot lengan robot memegang alat bedah mini, dan sistem visualisasi 3D HD yang memberikan pandangan tiga dimensi dengan pembesaran tinggi terhadap area operasi. Lalu Yang perlu dikembangkan teknologi Da Vinci Surgical System telah merevolusi dunia bedah modern dengan meningkatkan presisi dan keamanan. Namun agar manfaatnya lebih luas, berkelanjutan mengembangkan perlu berfokus pada penurunan biaya, peningkatan umpan balik taktil, integrasi AI, serta kemudahan penggunaan dan pelatihan. Ranca apa itu? Pembangunan rancangan dengan 4D printing dan polimer cerdas. Yang pertama, pengembangan rencana dengan konsep 4D printing dan polimer cerdas. Konsep tambahan, robot bedah ini dapat dikembangkan menggunakan polimer cerdas atau smart polymer yang mampu merubah bentuk atau sifat mekanik sebagai respon terhadap rangsangan eksternal. Dengan teknologi 4D printing, struktur robot dapat beradaptasi secara otomatis terhadap kondisi lingkungan operasi. Keunggulan dari 4D printing, struktur dapat menyesuaikan diri secara dinamis terhadap suhu, cahaya, dan medan elektromagnetik di ruang operasi, mengurangi kebutuhan penyesuaian manual dan operator, meningkatkan presisi, keamanan, dan efisiensi waktu selama prosedur bedah. Oke teman-teman, selanjutnya desain Bioflex Smart Surgical Robot atau desain dari robot yang kita buat. Nah, yang pertama itu cara kerjanya. Robot ini menggunakan lengan fleksibel berbahan biomaterial elastomer biokompatibel yang meniru struktur otot manusia. Sensor biomaterial pada ujung alat dapat mendeteksi tekanan dan tekstur jaringan, memberi umpan balik langsung ke dokter melalui sarung tangan haptik. Robot juga dilengkapi AI mikro yang menganalisis data jaringan untuk mencegah kerusakan organ sehat. Yang selanjutnya itu ukuran. Jadi ukuran robot kita itu, setiap lengan robotnya berdiameter sekitar 1 sampai 2 cm. Dan panjangnya itu 30 sampai 40 cm, teman-teman. Jadi, sehingga tangan robot ini bisa masuk melalui sayatan-sayatan kecil saja. Nah, selanjutnya itu material. Material yang kita pakai itu yang pertama polimer biokompatibel atau gel untuk mendukung fleksibilitasnya. Yang kedua, sensor tekanan berbasis gel konduktif untuk deteksi sentuhan, teman-teman. Nah, yang ketiga, serat karbon ringan untuk rangka utama agar tetap kuat dan stabil.
Nah, ini saja teman-teman 4D teknologi dari pengen kita. Yang pertama itu ada pekat cahaya atau photoresponsive polymer. Digunakan pada uji sensor untuk menyesuaikan kekakuan ketika terkena sinar laser bedah. Uh, membantu pengendalian pada area operasi dengan pencahayaan terarah. Nah, yang kedua, polimer peka medan magnetik atau magnetoresponsive elastomer. Mengandung nanopartikel magnetik sehingga dapat dikontrol jarak jauh menggunakan medan magnetik eksternal. Berguna untuk pergerakan mikro di area operasi yang sulit dijangkau. Yang ketiga, polimer konduktif peka listrik atau elektroaktif polimer. Dapat merespon aliran listrik kecil, nanovolt atau nanovolt untuk mengatur fleksibilitas lengan robot secara real time. Memberi respon cepat terhadap perubahan tekanan jaringan. Yang selanjutnya, types of biosensor atau Nah, ini nih biosensor yang kami pilih atau kami memakai biosensor yang termasuk ke dalam tipe electrochemical yang berbasis conductometrical. Ini karena robot kami menggunakan hydrogel konduktif dan polimer elektroaktif yang bekerja dengan cara mendeteksi perubahan tekanan atau sentuhan melalui perubahan konduktivitas listrik. Jadi, sensor tersebut merespon aliran listrik atau nanovolt dan perubahan sifat listrik permukaan ketika bersentuhan dengan jaringan. Sehingga sesuai dengan prinsip biosensor elektrokimia yang mengubah rangsangan fisik atau biologis menjadi sinyal listrik. Mungkin Oke, jadi sekian. Jadi sekian dari kelompok kami, presentasi dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.